Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 3. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya Allah ya Tuhanku, semoga apa yang akan kami pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kami. Amin. Berdoa selesai. Anak-anakku yang hebat, pada hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 2 dan pembelajaran kelima, menghargai perbedaan dengan hidup rukun dan kerjasama. Ya, hidup rukun dan kerjasama dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di sekolah. Ya, tentu di sekolah juga ada perbedaan atau keragaman, misalnya perbedaan agama, warna kulit, ya, dan perbedaan suku dan lain sebagainya. Nah, ini ada gambar anak sedang belajar bersama ya, menggambar bersama, menulis bersama. Manfaat hidup rukun di sekolah: yang pertama, memiliki banyak teman. Yang kedua, mempererat persahabatan dengan teman-teman. Dan yang ketiga, tercipta suasana yang nyaman dan tertib. Itu kalau hidup rukun di sekolah ya, punya banyak teman, bersahabatan ya, suasana nyaman dan tertib. Kemudian manfaat kerjasama di sekolah: tentu pekerjaan menjadi cepat selesai, misalkan dengan kerja kelompok ya. Kemudian pekerjaan terasa lebih ringan dan memperkuat persatuan dan kesatuan. Nah, apa perbedaan yang ada di sekolah? Misalnya perbedaan suku, agama, dan budaya atau bahasa. Cara menyikapinya bagaimana? Yang pertama, menyadari bahwa setiap manusia diciptakan berbeda. Yang kedua, menyadari bahwa semua manusia tidak bisa menentukan akan terlahir sebagai suku apa dan bangsa apa. Betul ya? Kita tidak tahu kita lahir di Indonesia ya, atau tidak minta ya, kita tidak bisa meminta lahir di mana. Menjadikan perbedaan sebagai kekayaan, bukan kekurangan, dan membicarakan baik-baik jika ada perselisihan ya. Manfaat hidup rukun: menciptakan komunikasi yang baik, kehidupan lebih harmonis, keadaan lebih aman dan tentram, mempererat persatuan dan kesatuan, menghindari perselisihan, dan memiliki lebih banyak teman. Itu kalau hidup rukun ya. Kemudian sekarang menambah kosakata dengan membaca teks ya. Kalau tadi hidup rukun di sekolah, sekarang kita akan belajar menambah kosakata dengan baca teks ya. Kosakata itu berarti banyak suku kata ya, kosakata yang kita miliki, tahu artinya kata apa dan tahu artinya ya. Membaca dapat menambah kosakatamu. Caranya, setiap menemukan kosakata yang baru, carilah artinya di dalam kamus bahasa Indonesia. Setelah kamu mengetahui artinya, cobalah membuat kalimat menggunakan kosakata tersebut. Sebagai contoh, ada kosakata baru nomor 1, proses. Proses artinya apa? Proses ya. Nah, proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait. Misalnya, proses membuat mie goreng. Nah, berarti kan urutan langkah-langkah kejadian ya, pembuatan mie goreng. Nah, ya itu ya. Yang kedua, embun. Embun sih apa embun? Embun adalah uap air yang mengalami proses pengembunan, yaitu proses berubahnya gas menjadi cair ya. Ternyata embun ya, misalnya di pagi hari, misal gini, pagi hari ada embun di atas daun. Nah, embun itu apa? Uap air atau gas yang menjadi air ya, gas yang menjadi air. Cuaca yang ketiga, cuaca. Cuaca sih apa? Nah, cuaca adalah keadaan udara pada saat tertentu dan di wilayah tertentu yang relatif sempit
dan pada jangka waktu yang singkat. Misalkan cuaca di wilayah ini terang, panas, hujan, dan sebagainya. Suhu yang keempat. Suhu adalah suatu besaran yang menunjukkan derajat panas benda. Misalnya suhu di daerah Jakarta mencapai 30 derajat Celcius. Nah, berarti suhu di sana 30 derajat panas ya. Uap. Uap adalah titik-titik dari benda cair. Contohnya air di udara. Nah, itu contohnya kosakata. Nah, sekarang kalau kemarin kita belajar penjumlahan dengan cara bersusun, sekarang kita akan mengurangkan atau pengurangan dengan cara bersusun. Ya. Dari pengurangan bilangan ribuan juga lebih mudah dilakukan dengan cara bersusun pendek. Susunlah bilangan yang akan dikurangkan dengan memperhatikan nilai tempat setiap angkanya. Angka dengan nilai tempat yang sama diletakkan sejajar atau lurus. Contohnya 4.758 dikurangi 3.425 ya. Ini dibuat susun. Ribuan, ratusan, puluhan satuan, ribuan, ratusan, puluhan satuan, satuan lurus satuan, puluhan lurus puluhan, ratusan lurus ratusan, ribuan lurus ribuan, baru dikurangkan. 8 kurangi 5, 3. 5 kurangi 2, 3. 7 kurangi 4, 3. 4 kurangi 3, 1. Nah, jadi 4.758 kurangi 3.425, hasilnya 1.333. Ya, gampang ya. Diluruskan ratusan-ratusan, ribuan-ribuan, puluhan-puluhan, satuan-satuan seperti ini ya, diluruskan. Nah, kalau sudah, cobalah selesaikan perhitungan ini dalam waktu yang secepat mungkin. Ayo kalian kerjakan di buku kalian ya. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.